Selamat pagi semuanya. Saya Yola Aders Panjaitan dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi routing dinamis OSPF pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita buka aplikasinya. Lalu kita buat topologi seperti yang sudah ditentukan menggunakan 4 buah PC. Buat PC menggunakan 4 buah switch. Kita memakai PT switch. Oke, bisa disusun dengan rapi. Dan kita juga memakai 4 buah router. Kita menggunakan PT router. Nah, selanjutnya kita perlu menghubungkan router dengan router, kemudian router ke switch dan ke PC. Itu menggunakan kabel. Untuk menghubungkan router dengan router, kita menggunakan kabel crossover. Kita hubungkan fast ethernet 0/0, fast ethernet 1/0. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita perlu menghubungkan router dengan switch. Namun, jika seperti ini saja kita tidak bisa menghubungkannya menggunakan fast. Kita perlu melakukan klik router. Lalu pada bagian PT router NM1CFA, klik. Lalu pada bagian tombol power off-nya tekan, matikan tombol powernya, kemudian tambahkan, lalu hidupkan kembali. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah bisa menghubungkan router dengan switch menggunakan kabel straight through. Ini kita lakukan hal seperti ini pada semua router agar dapat menghubungkan setiap router dengan switchnya. Oke. Jangan lupa untuk dinyalakan kembali. Oke, jika sudah dilakukan pada setiap buah router, kita sudah dapat menghubungkannya dengan setiap switch.
Nah, jika sudah terhubung semua seperti ini, kita lanjut untuk pengisian IP di step FA. Namun, untuk mempermudah kita dalam pembagian area, bisa menambahkan tabel-tabel kecil seperti ini. Seperti contoh ini area 1, ini area 2, area 3, dan ini area 4. Nah, bisa ditambahkan catatan jika mau lebih mudah. Tinggal disusun saja. Ini area 1, area 2, dan ini area 3, area 4, dan terakhir area 0. Area 0 yang hanya diisi oleh bagian-bagian router. Selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi routernya. Namun pertama kita lakukan pengisian IP terlebih dahulu. Klik 2 kali router, lalu tekan config. Nah, kita bisa mengisi IP-nya sesuai dengan FA berapa yang kita pakai. Contohnya ini pada router pertama kita menggunakan FA 0/0 untuk menghubungkannya dengan router 2. Pada bagian FA 0/0 kita masukkan IP kita yang sudah ditentukan, yaitu menggunakan nomor absen. Seperti contoh 192.168.35 lalu .1. Nah, pada bagian subnet max-nya tinggal diklik saja, maka akan otomatis terisi. Nah, kemudian di bagian port status itu ada tabel yang di sampingnya tertulis on. Tinggal diklik agar centangnya terisi. Sudah. Nah, bagian fast ethernet 1/0 kita ketikkan 192.168 nomor absen, namun ditambahkan 10 dan titik 1. 192.168.45.1. Kemudian subnext masa, dan jangan lupa pada bagian port statusnya di on kan. Oke, fast ethernet 6/0 ketikkan 192.168.55.1. Router 0 sudah kita hubungkan. Kemudian kita lanjut ke router 1. (35.2) 192.168.65.1 192.168.75.1. Kemudian subnet max-nya diisi dan juga port statusnya di on kan. Lanjut ke router 2. Fast ethernet 0-nya kita buat yaitu menggunakan nomor absen namun ditambahkan 30. Ini sesuai ketentuan, yaitu 65.2. Kemudian port statusnya di on kan.
router 3. Nah, jika semua IP pada routernya itu sudah diisi, kita lanjut untuk mengkonfigurasi IP dari setiap PC. Pada PC pertama, kita menyesuaikan dengan default gateway dari router pertama tadi, yaitu 192.168.55.2. Pada bagian default gateway-nya, dia menggunakan IP yang sama, namun dia persis seperti default gateway router pertama tadi, yaitu 192.168.55 belakangnya angka 1. Lanjut ke PC kedua. 192.168.75.2. Pada bagian default gateway-nya menggunakan 75, namun pada akhirnya diganti menjadi 1. Terus lanjut ke PC ke 3. 192.168.85.2. Kemudian default gateway-nya 192.168.85.1. Pada PC terakhir kita menggunakan 192.168.105.2. Default gateway-nya menjadi 192.168.105.1. Selanjutnya, jika kita sudah selesai melakukan konfigurasi IP-nya pada setiap komponen, kita lanjut untuk melakukan konfigurasi OSPF pada router. Kita lakukan dari router 0 terlebih dahulu. Buka router, klik 2 kali pada router, kemudian klik CLI. Nah, bagian ini klik pertama, ketikkan N. Oke, config T. Router OSPF 10, lalu di enter. Nah, jika sudah diketikkan router OSPF 10-nya, kita ketikkan network. Kita ketikkan IP bagian mana yang mau dihubungkan dulu, yaitu 168.3.5. Titik 255, kemudian itu berada di area berapa, yaitu area 0. Itu di bagian dia menghubungkan router dengan router yang berada di area 0. Lanjut, kita masukkan IP yang 45 dan itu masih berada di area 0. Nah, selanjutnya yaitu 55 yang berada di area 1. Nah, jika semua sudah, tinggal ketikkan N dan selesai. Lanjut ke router yang pertama. Lakukan hal yang sama, yaitu klik router dan pilih CLI, lalu ketikkan N. Nah, di sini tinggal ketikkan config T. Nah, router OSPF 10. Lanjut network.
192.168.35.0. Setiap angka belakangnya itu diganti menjadi 0. Lalu 0.0.0.255 area 0, sebab dia masih berada di area 0. Lanjut kita ke ketikkan lagi 192.168.65.0 itu untuk menghubungkan router. Lanjut network 192.168.75 itu yang ada di area 2. Tinggal di enter saja lalu ketikkan N. Oke, lanjut ke router 3. Router 2. Config T router OSPF 10 network 192.168.65.0 0.0.0.255 area 0. Tinggal di enter. Lalu bagian 65 nya diganti menjadi 95 dan itu masih berada di area 0 juga. Tinggal di enter. Nah, lanjut kita masuk ke area 3 nya. Kita lanjut untuk masuk ke area 3 nya, yaitu menggunakan IP 85. Oke, tinggal di ganti menjadi area 3. Enter dan N. Selesai. Masuk ke router 3 yang menghubungkan ke area 4. Tinggal di N, config T router OSPF 10, kemudian ketikkan network 192.168.95.0 area 0. Kemudian network 95 diganti menjadi 45 dan bisa diketikkan ulang area 0. Enter. Oke. Lanjut di akhirnya kita ketikkan (105) yang itu berada di area 4. Nah, jika sudah, ketikkan N. Konfigurasi OSPF pada setiap routernya sudah selesai. Kemudian kita coba tes ping dari antar PC dengan PC lain. Kita coba dari PC 0 ke PC 1. Oke, kita lihat. Nah, dia sudah sukses. Lalu dari PC 0 ke PC 2 dia juga sudah successful. Kemudian dari PC 1 ke PC 0 ke PC 3. Nah, semua sudah successful. Kita coba yang sumbernya dari PC 1. PC 1 ke PC 0 sudah sukses. PC 1 ke PC 2 sukses juga. Kemudian PC 1 ke PC 3 sudah successful juga. Lalu kita ganti dari PC 2 ke PC 0 successful, PC 2 ke PC 1 successful juga. Kemudian PC 2 ke PC 3 tulisannya juga sudah successful. Lalu lanjut PC 3 ke PC 0. Oke,
Oke, sudah sukses PC 3 ke PC 1. Sudah sukses. Kemudian dari PC 3 ke PC 2. Sudah sukses juga. Oke. Jadi jika semua sudah sukses, yang berarti konfigurasi routing dinamis OSPF yang saya lakukan di Cisco Packet Tracer saya sudah berhasil. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, selamat pagi.